Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah. Rekan-rekan sekalian, malam ini kita bisa kumpul bersama. Alhamdulillah peserta kita ada Pak Wadir, kemudian Pak Kasubdit 3 juga hadir dengan kita. Rekan-rekan sekalian, pada malam hari ini kita akan laksanakan konferensi pers terkait dengan kejadian yang beberapa waktu yang lalu yang terjadi, yaitu curas di Tanjung Datuk. Terkait dengan kejadian di sini, kejadian tersebut, maka malam ini kita akan sampaikan kepada rekan-rekan sekalian permasalahan dan kejadian tersebut. Nanti akan langsung disampaikan oleh Pak Wadir. Terkait dengan hal ini, rekan-rekan sekalian, silahkan nanti jika ada yang bertanya terkait dengan masalah ini, monggo silahkan nanti dengan Pak Wadir. Untuk itu Pak Wadir, kami persilakan. Baik, terima kasih. Selamat malam rekan-rekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kami dari Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Riau akan menyampaikan pengungkapan kasus pencurian dan kekerasan yang terjadi pada tanggal 5 Maret 2023 sekira jam 6.45, di mana tempat kejadian perkara di ATM Panin Bank, tepatnya di perempatan Jalan Sultan Syarif Kasim dan Jalan Tanjung Datuk. Berdasarkan hasil penyelidikan dan informasi dari masyarakat, kami berhasil mengungkap pelakunya berjumlah 5 orang. Di mana di antara pelaku tersebut kami lakukan penangkapan di daerah Jawa Barat, tepatnya di Purwakarta, kemudian satu di Pekanbaru. Adapun barang bukti yang sudah kami sita yaitu satu mobil Avanza warna hitam, kemudian sepeda motor Vixen warna putih. Ini adalah kendaraan yang digunakan oleh pelaku dalam melaksanakan kegiatannya. Kemudian dari tangan pelaku juga kami berhasil mengungkap ataupun menyita satu senjata api jenis Makarov dengan beberapa butir amunisi yang kami sita dari pelaku. Kemudian uang ada dari berbagai macam, ada yang 3 juta, ada yang 300.000 dan sebagainya. Kemudian kami juga berhasil menyita palu ataupun martil yang digunakan oleh pelaku. Kemudian kami juga berhasil menyita ataupun mengangkat proyektil dari tubuh korban dan kita sudah ajukan uji balistik dalam hal ini. Untuk sementara pasal yang kami terapkan adalah pasal 365, yaitu pencurian yang didahului dengan kekerasan, ayat 1 dan 2, di mana ancaman hukumannya 12 tahun penjara. Mungkin itu yang perlu kami sampaikan kepada rekan-rekan sekalian. Apabila ada pertanyaan, kami persilakan. Silakan. Cek, terima kasih Pak Wadir. Kesempatannya saya Hadi. Pertanyaan saya di sini bisa diuraikan Pak. Saya melihat ada videonya sedikit. Bisa diuraikan bagaimana dan berapa lama mereka ini merencanakan, kemudian sampai pada hari hanya melakukan eksekusi. Karena kalau dalam videonya dilihat, mereka sempat menguntit dari belakang, ada yang pakai mobil, ada yang pakai motor juga. Itu bisa dijelaskan bagaimana mereka merencanakan, di mana mereka merencanakan, dan kenapa mereka memilih tempatnya itu. Itu yang pertama. Yang kedua, pertanyaannya adalah uang yang sudah diambil itu bagaimana pelariannya Pak? Apakah sudah dibagi-bagi atau masih mereka simpan atau seperti apa? Dan ini kita lihat ada yang diambil tindakan tegas terukur. Bisa diceritakan Pak seperti apa penangkapannya? Mungkin itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Hadi. Perlu kami sampaikan bahwa
pelaku ini sebelumnya sudah datang ke Pekanbaru ataupun ke wilayah Provinsi Riau ini pada tanggal 28 Februari. Jadi pelaku ini berdasarkan keterangan dari pelaku, mereka sudah keliling ke Kuantan Singingi, kemudian ke Siak, ke Pelalawan untuk mencari korban. Tapi di sana tidak ditemukan ataupun mereka membatalkan kegiatan tersebut. Kemudian tanggal 4 mereka melakukan penggambaran seputaran TKP. Jadi mobil yang mengangkut untuk mengisi ulang uang di ATM ini sudah diikuti dari mulai PT SSI sampai kepada TKP. Jadi ini sudah digambar bagaimana mereka melakukan dan bagaimana mereka melakukan pelarian sampai ke daerah Jawa Barat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pada saat kami sudah sampai di Riau membawa para pelaku ini, kami berusaha untuk mengumpulkan barang bukti yang belum terkumpul. Ada beberapa barang bukti yang belum terkumpul, seperti pakaian pelaku yang digunakan pada saat kejadian, kemudian keset tempat menyimpan uang ATM itu, kemudian topi, sepatu dan sebagainya, sarana yang digunakan oleh pelaku itu kami lakukan pencarian. Kami meminta untuk para pelaku ini menunjukkan. Tapi pada saat melakukan pencarian itu ada sikap ataupun perbuatan yang melawan para petugas. Makanya kami terpaksa melakukan tindakan keras dan terukur. Demikian. Izin bertanya, Pak Wadir. Silakan. Ini disampaikan tadi ada 5 tersangka yang diamankan. Kemudian di sini kita lihat ada 3 orang. Kemudian 2 orang lainnya bisa dijelaskan dan peranan dari mereka berlima. Kemudian otak dari pelaku kejahatan ini, Pak Wadir. Terima kasih. Baik, sebelumnya kami sampaikan ada pelaku yaitu YB, inisial YB, kemudian WS, kemudian HW, kemudian AW dan ES. 2 orang pelaku yang lainnya merupakan, satu adalah eksekutor. Ini kami sampaikan ini adalah oknum, ya, oknum, dan kami sudah berkoordinasi dan bekerja sama dengan pihak Denpom 13 Pekanbaru. Untuk peran masing-masing, Pak Wadir. Untuk peran seperti yang kita lihat, seperti video yang sudah tersebar di TKP, yang satu melakukan penembakan, yang satu lagi adalah yang melakukan penyewaan mobil. Yang melakukan penembakan ini oknumkah atau warga sipil, Pak Wadir? Oknum. Inisial AW. Untuk senpi dapat dari mana, Pak Wadir? Untuk senpi kami sita dari AW. serta amunisinya, Pak Wadir. Iya, betul. Pak Wadir, untuk oknum berapa orang? 1 atau 2? 2. Itu dari kesatuan mana kalau boleh tahu? Untuk kesatuan kami sedang mendalami, bekerjasama dan berkoordinasi dengan Denpom untuk kesatuannya. Pak Wadir, apa motif mereka melakukan aksi perampokan ini dan dari mana mereka mendapatkan senjata api? Apakah senjata api itu dinas atau didapatkan secara ilegal? Menurut pengakuan dari pelaku bahwa senjata api ini bukan senjata dinas tapi dibeli pada tahun 2017 di daerah Tanjung Priok seharga 15 juta. Motifnya, Pak, melakukan aksi? Untuk motifnya sedang kita dalami. Untuk uangnya udah kemana saja? Untuk uangnya sudah dibagi, masing-masing para pelaku ini mendapat bagian, ada yang 7 juta, ada yang 15 juta, jadi bervariasi. Sudah habis, Pak? Sudah habis, yang ini yang tersisa, ada yang 3 juta, ada yang kita sita 300.000, ada yang 500.000, ada yang 800.000. Itu yang kita sita dari para pelaku. Ini apakah ada kaitannya dengan perampokan di Alfamart sama Jalan Lampunya ini, Pak? Masih kita dalami. Penangkapannya Asal pelaku tempat tanggal lahir Subang, Jawa Barat. Ya, betul. penangkapannya di tempat terpisah, Pak Wadir. Penangkapannya di tempat terpisah. Di mana saja, Pak Wadir? Di
di Subang 2, yang satu di Terminal Kampung Rambutan. Untuk dua oknum ini ditangkap di mana Pak Wadir? Untuk oknum satu di Purwakarta, satu di Pekanbaru. Oknumnya domisili di mana Pak? Oknumnya domisili di mana? Apakah di Pekanbaru itu domisilinya? Satu domisilinya di Purwakarta, satu di Pekanbaru. Berarti tugas di luar Pekanbaru. Maksudnya? Satu di Purwakarta, satu di Pekanbaru. Tugasnya maksudnya. Tugasnya kita sedang melakukan pendalaman dan berkoordinasi. Ya. Untuk pangkatnya Pak Wadir? Termasuk pangkatnya Pak. Kita sedang berkoordinasi ya Pak. Untuk status adik kakaknya? Ya betul, status adik kakak. Untuk 3 orang ini profesinya apa nih Pak? Yang sekarang itu 3 ini Pak. Yang 3 di belakang ini. Kalau profesi kita melihat kartu tanda penduduk wira swasta. Satu ES. Apakah ada motif dendam dalam aksi perampokan yang mereka lakukan? Informasinya mereka ini sengaja, kenapa sasarannya hanya Bang Paning, kan banyak bang yang lain itu Pak. Nanti kita bahas. Apakah terhadap oknum itu dilakukan tindakan tegas atau hukum? Tidak. Tidak. Ada residivis Pak. Residivis tidak. Cukup. Mantap. Foto bebenan. SMP. Sip. Kanan Pak Wadir, izin kanan. Oke. Untuk 26 TNI tidak dapat dihadirkan karena saat ini masih dalam pemeriksaan Denpom Pekanbaru. Kedua oknum TNI tersebut tidak dihadiahi timah panas, padahal mereka yang melakukan penembakan terhadap satu petugas yang mengalami luka tembak pada bagian perut. Cek 1, 2, 3. Baik rekan-rekan kalian, untuk yang curah cukup ya. Oke, kita lanjut untuk yang kedua. Yang ini ada 2 yang harus kita sampaikan kepada rekan-rekan sekalian. Nanti Pak Kasubdit nanti yang akan menjelaskan lebih rincinya. Silakan. Iya, Pak. Bisa lari. Bentar lagi itu. Oke, Pak. Itulah dari 3 perampokan yang dihadiahi timah panas, dan saat ini mereka akan dikembalikan masuk dalam sel. Terima kasih telah menyaksikan Rio Online. Terima kasih sobat semuanya. Terima kasih, semoga sehat selalu, sehat alfiat. Terima kasih telah menyaksikan, dan saya kembalikan lagi kepada sobat semuanya.